Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah. Berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan.
Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, di kamar, dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan hadir ketika kita bersepakat memuji menyembah Tuhan.
ambil waktu yang spesial, fokus sama Tuhan, tinggikan Tuhan. Kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Engkau berikan, di mana kami mengambil waktu yang spesial, beribadah datang sama Tuhan. Kami tahu hari-hari ini ada hal yang membatasi kami untuk bersatu hati datang ke rumah-Mu. Tapi kami tahu gereja Tuhan adalah kami sendiri. Kami datang beribadah sama Tuhan. Tinggikan Tuhan. Dari tempat di mana kami berdiri adalah gunung kudus Tuhan. Di tempat di mana kami duduk berbaring itu adalah gunung kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat di mana kami berdiri seperti di sorga. Kami tahu Allah yang dahsyat itu, yang tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan tempat, itu hadir di mana kami berada. Terpujilah Tuhan yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hadir memulihkan. Kami tahu pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan, manifestasi Roh Kudus. Bekerjalah, bekerjalah. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangan lebih lagi. Sorakan haleluya. Mari Bapak Saudara bangkit berdiri. Kalau ada space untuk berdiri menari bagi Tuhan, mari ambil bagian. Sorakan haleluya. Yeah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh segala sesuatu yang Engkau izinkan tak pernah terbayang. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, amin. Kau Raja atasku. Katakan sama-sama, hanya Kau yang layak diri. Come on, hallelujah. Yeah, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa berberita. Raja mulia, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sama-sama dengan iman katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak terserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, angkat kedua tangan katakan, hanya Kau yang layak diri. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya Tuhan kita ajaib katakan amin. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, mari perkatakan kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Agungkan Dia dalam segala keadaan. Haleluya. Come on, angkat tangan kita katakan, ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa. Come on, lebih lagi. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan buat Raja yang mulia, dahsyat. Wow, haleluya. Saya percaya semua kita dengan segenap akal, segenap pikiran kita, kekuatan kita, hati kita mau terus muliakan Tuhan. Amin. Saya rindu bilang, katakan kanan kirinya, kalau ada orang di sebelah kanan kirimu, katakan Tuhan itu mulia, dahsyat bagimu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia hadir. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Saatnya, waktunya memastikan setiap kita mengasihi Dia. Wow, haleluya, Tuhan yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Mari senangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari yang wanita saja katakan, yang pria berdoa. Shana barala 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 barala. Oh, shana barala barala. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Mari yang pria katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi. Yang wanita berdoa, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari senangkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus senangkan Tuhan, di hadiratnya kita diajari. Dalam hadiratnya kita diajari, dalam hadiratnya diberikan kekuatan untuk melakukan firman. Mari ungkapkan lebih lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sama-sama katakan, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biar kami di rumah-rumah, di kamar-kamar, masuk lebih dalam lagi.
Tenggelamkan kami ya Tuhan. Come on, sembah Dia lebih dalam lagi. Terima kemenangan, terima kelepasan, terima kemerdekaan. Kami menyembah-Mu Tuhan, ya nama penyembahan kemenangan, bagian kita kemenangan. Segenap kekuatan kami menyembah-Mu, segenap akal budi kami menyembah-Mu. Haleluya. Saya percaya semua kita mengalami kemenangan yang lebih lagi. Haleluya. Boleh engkau bangkit berdiri sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat. Amin, 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 amin. Mari sama-sama deklarasikan lagu kemenangan. Katakan glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang berbeban berat diberikan kemenangan, kelegaan. Engkau yang letih lesu diberikan kekuatan. Angkat pujian ini, katakan wow. Come on, come on, come on. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi.
Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami melekat sama Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi, kami mau bilang, kemenangan itu menjadi bagian setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, ketika engkau menyanyikan lagu pujian ini, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Setiap permasalahanmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sorangan haleluya. Yang siap terima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di kesempatan ini. Di tengah situasi yang ada saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Penyertaannya dan perlindungannya begitu sempurna. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu sampai hari ini. Engkau masih memelihara kami. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Sekalipun itu tidak sesuai dengan harapan kami. Dan mungkin juga tidak mengenakan. Tetapi kami mau tetap bersyukur dan tetap mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang dahsyat bagi kami. Siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Engkau yang tak berdosa dijadikan dosa oleh karena pelanggaran kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sekiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan, penghiburan di situasi saat ini. Dan kami mau buka hati kami. Tegurlah kami, nasihatilah kami melalui firman-Mu. Urapi umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar semuanya hanya berasal dari-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, 8 bulan kita sudah menjalani kehidupan new normal di era yang baru ini. Tetapi satu hal perlu kita ketahui bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada waktunya. Sebelum pandemi COVID-19 ini tuh, ada yang namanya flu Spanyol. Itu tahun 1918 sampai 1920. Hanya 2 tahun flu Spanyol itu melanda dunia. Yang meninggal kira-kira 50 juta jiwa. Dan gitu. Bahkan ada juga kalau kita menyelidiki itu ada juga pandemi-pandemi lainnya baik sebelum flu Spanyol maupun setelah flu Spanyol. Nyatanya semua pasti berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 10, tidak ada hal yang terjadi di dunia ini di luar kehendak Bapa. Dan percayalah, apapun yang terjadi pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Di masa pandemi ini kita mengenal yang namanya istilah 3M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Hari ini juga saya ingin memperkenalkan istilah 3M di dalam menjalani masa pandemi ini. Agar apa? Agar kerohanian kita tidak tercemar oleh dosa. Karena di masa pandemi ini semua mengalami yang namanya 3K. Apa itu? Kekhawatiran, kecemasan, dan keegoisan.
Bapak Ibu, M pertama itu ada di dalam Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi M yang pertama adalah mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Kita mencari Tuhan juga pertama-tama karena kita mengetahui bahwa itulah kehendak Tuhan bagi kita yang dinyatakan dalam firman-Nya. Nah itu agar kita peroleh hidup di dalamnya. Makna mencari Tuhan adalah datanglah dengan segenap hati kita. Datang kepadanya dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki kerinduan yang mendalam. Akan apa? Akan kebenaran. Dan hadirat Tuhan bagaikan orang yang lapar dan haus. 3. Meninggalkan dosa dan ketidakbenaran dan hidup menuruti kehendak Tuhan. Yang keempat, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Apa akibatnya bagi orang yang mencari Tuhan? Jika hidup mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberkati dalam hal jasmani dan rohani. Di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan mengampuni dosa kesalahan orang yang mencari Dia. Karena di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta apa? Serta memulihkan negeri mereka. Tuhan mengajarkan bahwa mereka yang mencari Tuhan akan bersuka cita. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Itu di dalam 1 Tawarik 16 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada saat kita mencari Tuhan, kita pasti akan hidup. Dan juga kita akan mengalami sukacita. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Jadi M yang pertama, kita mencari Tuhan. M yang kedua, itu di Filipi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi M yang kedua adalah mengenal Tuhan yang benar. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan merupakan bagian dari menjadi salah satu surat terakhir yang ditulisnya di dalam penjara. Dan surat ini merupakan isi hati daripada Paulus yang dalam keadaan tersiksa dalam penjara, justru yang menjadi kehendaknya adalah apa? Mengenal Allah.
Pengenalan terhadap Allah itu menjadi penentu tindakan dan perbuatan kita. Dan hal itu juga yang menjadikan kuasa kebangkitan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar akan Allah dari seseorang tidak dapat dilihat berdasarkan lamanya dia menjadi Kristen. Namun dilihat dari apa yang telah dia perbuat bagi Allah. Jadi jika kita mengenal Allah yang benar, maka kita mampu hidup seturut dengan firman-Nya. Itulah pentingnya kita mempunyai pengajaran firman tentang Allah yang benar. Karena pengajaran yang benar akan diikuti oleh roh yang benar, perbuatan yang benar, dan kuasa yang benar. Pengenalan akan Allah harus berdasarkan motivasi yang benar pula. Ketika motivasi hati kita benar, maka kuasanya akan diberikan dalam hidup kita secara berlimpah-limpah. Katakan amin. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, berbagai macam cobaan dan badai hidup di tengah situasi pandemi ini tidak akan dengan mudah membuat kita kecewa kepada Allah dan membuat kita menjadi pahit hati. Urapan yang ada dalam diri kita lah yang akan membuat kita menang atas segala permasalahan hidup kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mudah untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Karena di dalam Mazmur 9 ayat 11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab, kata Tuhan, tidak kau tinggalkan orang mencari engkau ya Tuhan. Kepercayaan itu muncul dari pengenalan akan Allah yang benar. Kita tidak akan dapat percaya dan mempercayakan diri kepada orang yang baru kita kenal. Demikian juga dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin mudah kita percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Penyebab mengapa kita sulit percaya saat Dia berfirman adalah karena kita tidak mengenal Allah dengan benar. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita akan diubahkan menjadi seperti Dia. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jika kita mengenal Dia, Dia akan muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan. Matahari dan hujan adalah dua unsur vital yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Baik manusia maupun tanaman. Untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jika kita mengenal Allah, Dia akan memberikan semua unsur yang kita butuhkan. Untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Sebaliknya, umat tidak mengenal Allah akan binasa. Karena di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi, karena apa? Karena menolak untuk mengenal Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mengenalnya. Tuhan
akan melimpahkan berkat-Nya dan Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Allah berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Yang tadi disampaikan di dalam Amos 5. Di M yang pertama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenal Allah agar kita bisa lebih dekat kepadanya. M yang ketiga. Dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi M yang ketiga. Memuji dan menyembah Tuhan. Tentu saja ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memuji dan menyembahnya, hal itu pasti ada tujuannya. Lebih dari itu, hal itu pasti untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Ada beberapa manfaat dari memuji dan menyembah Tuhan. Di sini saya catat. Manfaat yang pertama, itu akan membuat hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Itu di dalam Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dapat menenangkan jiwa kita. Seperti dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 4, demikian saya bacakan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Yang ketiga, mengubah tangisan menjadi tarian. Haleluya. Firman Tuhannya ada di dalam Yesaya 61 ayat 3. Demikian. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yang tiga, mengubah tangisan menjadi tarian. Yang keempat, membebaskan kita dari belenggu. Itu ayatnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Membebaskan, puji-pujian, membebaskan kita dari belenggu. Hari-hari ini sukacita terbelenggu oleh karena si corona. Bapak Ibu, jangan takut, tetap muji Tuhan. Yang kelima, membawa sukacita. Di dalam Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Terus manfaat yang keenam, mendekatkan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 4, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dan yang terakhir,
manfaat dari memuji dan menyembah Tuhan meneguhkan iman kita. Seperti yang terdapat dalam Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena kepercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah 3M yang saya berikan ke Bapak Ibu Saudara. Agar apa? Supaya kita tidak tercemar oleh dosa. Ayo kita mencari Tuhan. Apalagi kemarin Gembala Sidang berkata, kita harus memiliki kasih mula-mula. Ayo kita mencari Tuhan dengan benar. Lu masa pandemi, Ibu Saudara bisa beribadah tepat pada waktunya. Ibadah diadakan jam 8. Bapak Ibu Saudara jam 8 sudah datang. Jam 10.30 Bapak Ibu Saudara sudah datang jam 10.30. Tetapi secara online saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti tepat pada saat jam-jam ibadah yang ada? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin merasa karena ini online. Bisa ditunda nanti saja. Yang harusnya ibadah jam 8, jam 10.30 atau jam 6 sore. Akhir Bapak Ibu Saudara karena menunda ibadahnya hanya jam 1 siang. Bisa ditunda karena online. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan hari-hari ini mata Tuhan sedang memandang kepada umatnya. Sedang melihat apa bukan oleh umat. Saya percaya masa pandemi ini Bapak Saudara, nanya, lihat hati Bapak, Ibu, Saudara yang sesungguhnya. Apakah Bapak, Ibu masih tetap mencari Tuhan? Atau mencari hal yang lain? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita mengenal Allah yang benar. Karena pada saat kita mengenal Allah yang benar, maka hidup kita bisa percayakan kepada Tuhan. Kita tidak akan khawatir. Karena apa? Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu yang akan menuntun kita. Ingat Bapak Ibu Saudara. M yang ketiga, memuji dan menyembah. Ayo kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Di saat-saat seperti di situasi kita banyak memuji menyembah Tuhan. Karena saya percaya pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kita. Akan ada sukacita, ada damai sejahtera. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, pada saat ada sukacita, persoalan itu tidak akan terasa bagi kita. Dari mulut kita akan hanya ada kata ucapan syukur. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku
Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kalau di masa pandemi ini Tuhan, kami Kau dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, biarlah mulai hari ini Tuhan, kami mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dan mengenal Engkau dengan benar. Serta kami mau memuji dan menyembah-Mu. Bapa, berkati umat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan Yesus. Apapun keadaan umat-Mu saat ini ya Bapa, Engkau jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu atas mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Dan saya percaya mujizat kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami bawa bangsa kami ke dalam tangan. Kami melepaskan damai sejahtera untuk bangsa kami Indonesia. Dan kami berdoa, Indonesia akan mampu mengatasi COVID-19 Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, Indonesia akan terbebas dari krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat untuk memimpin kami. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita menabur di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menabur dengan cara men-scan QR Code yang akan ditampilkan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, terus kita imani dan terus kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari angkat tangan kita. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk ibadah ini. Dan kami bersyukur untuk kami boleh beri kesempatan untuk memberikan persembahan. Hamba berdoa, berkati tangan-tangan yang menabur, biar pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan pelihara umat-Mu sama seperti Engkau melihara Elia dan janda di Sarfat di masa kesusahan.
Demikian juga Engkau memelihara umat-Mu secara ajaib. Di hari-hari ini ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Untuk umat-Mu yang kembalikan persepuluhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat sampai kelimpahan. Kau melihat iman, disertai ketaatan yang mengerti, mengembalikan menjadi milik-Mu ya Tuhan. Aku percaya Engkau memberkati umat-Mu. Demikian juga untuk umat-Mu yang menabur untuk pelunasan gereja-Mu yang ada di GBI Cibubur Times Square. Tuhan juga berkati dengan berlimpah-limpah. Genapi janji-Mu untuk orang yang membangun rumah Tuhan. Tuhan akan memperhatikan rumah mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Lindungi Pak Niko dan keluarga. Biarlah pengurapan semakin bertambah-tambah. Hikmat-Mu ya Tuhan. Kepekaan mendengar suara-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Terus untuk memimpin kami semua dalam rencana-Mu. Untuk mempersiapkan kami semua juga menjadi umat yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu. Berkati Tuhan gembala sidang kami. Tuhan berkati juga karayon kami. Pak Heron, urapi. Pak Heron dan keluarga dilindungi Tuhan. Pelayanan juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami siap terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.